Hai, halo teman-teman semua, apa kabar? Shalom. Senang sekali rasanya hari ini udah dijadwalin lagi sama orang-orang yang sudah mengatur semua ini ya teman-teman. Tapi terlepas dari masalah itu kita dijadwal atau tidak atau kapan atau sering atau jarang itu sebenarnya adalah pilihan dari hati kita sendiri ya teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketersediaan hati kita ini adalah utama. Sekalipun orang itu jadwal kita, atau orang itu atau siapapun di dalam pelayananmu atau di dalam tempat pekerjaanmu, ketika kita itu sering diminta tolong untuk melakukan sesuatu misalkan, atau kita diberikan kepercayaan untuk menyampaikan satu kesaksian di dalam pelayanan atau minta tolong dalam pekerjaan yang sekuler gitu ya, sebenarnya Tuhan tahu, Tuhan lihat hati, siapa yang siap, siapa yang mau, siapa yang bersedia gitu. Di waktu yang lalu sebelum ini, ketika giliran saya dadakan itu adalah menggantikan satu jadwal, saya nggak tahu siapa gitu kan, jadi saya diminta untuk menggantikan. Nah, setelah menggantikan itu tiba-tiba terbesit aja langsung di pikiran, ntar next kalau misalkan dadakan aja oke lah nggak masalah. Kan cuma dikasih waktu pendek banget itu teman-teman, sebenarnya cuma 15 menit dari apa yang mau kita sampaikan, setidaknya 15-20 menit lah gitu kan. Tapi sebenarnya bukan masalah kuota waktunya, tapi masalah keinginan kita untuk berbagi, keinginan kita untuk menjadikan sesama itu bisa hidup, itu kebuka pikirannya gitu. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Ada firman Tuhan untuk kita hari ini, saya ambil dari Efesus 5 ayat 16, saya bacakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara tahu artinya, makna yang terkandung di dalamnya itu. Itu Paulus ngingatin kita bahwa orang-orang Kristen itu emang sudah seharusnya hidup di dalam terang. Berbeda dengan orang yang berbeda iman. Saya tidak bilang orang lebih benar, saya tidak bilang orang lain atau iman yang berbeda itu salah. Tidak, bukan seperti itu. Zaman ini kita tidak lagi harus membedakan siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sia-sia, atau siapa yang baik. Enggak gitu. Zaman sekarang kita ini fokus terhadap diri sendiri aja dulu. Perhatikan kehidupan kita, perhatikan kehidupan teman-teman. Mungkin aja orang bisa menilai kita, beberapa mungkin menilai teman-teman seolah-olah terlihat baik. Bisa aja kita berharap berpenampilan baik supaya dinilai baik. Bisa aja berpenampilan kelihatan rohani supaya dipikir tuh lebih suci. Enggak gitu teman-teman. Setiap orang tuh punya hubungan yang pribadi sama Tuhan. Nggak ada yang tahu kedalaman hati manusia, nggak ada yang bisa mengukur kenyataan fakta yang ada itu seperti apa. Sebenarnya itu nggak ada yang tahu selain Tuhan. Jadi mau disembunyikan atau apapun itu nggak ada gunanya. Oke, saya bukan fokus ke situ, saya fokus ke hidup ini adalah pilihan gitu. Mau sampai kapan kita melakukan atau berbuat sesuatu itu seenaknya. Mau sampai kapan kita tidak punya batasan dalam berperilaku. Kita ini punya waktu terbatas, Bapak Ibu. Kita ini punya waktu yang, apa istilahnya, lagi punya kemampuan dalam batasan yang sudah diatur oleh Tuhan. Ketika malam itu ada siang, siang itu ada malam, itu nggak bisa berbarengan kan. Jadi ada waktunya ketika pagi sampai siang kita ini bisa melakukan sesuatu, tapi begitu sore kita sudah capek. Sama dengan kehidupan ini. Kita nggak bisa semena-mena selalu merasa kuat mengandalkan diri sendiri, selalu merasa mampu dalam keadaan apapun. Nggak gitu.
kita harus bisa berjuang, kita harus bisa berusaha membedakan mana yang sesuai keinginan dengan Tuhan, mana yang ini bukan dari Tuhan. Saya percaya teman-teman itu sebenarnya udah tahu sih. Cuma kadang kita itu ngikut arus supaya kita tuh ada di kelompok tertentu. Nah ini masalahnya. Harusnya kita menjadi perbedaan terhadap yang lain ketika kita itu berada di tempat yang kurang benar. Atau berada di posisi yang tidak pas. Kita harus memberanikan diri keluar dari zona itu. Mau zona itu nyaman atau tidak nyaman. Kalau dari zona tidak nyaman, saudara tahu itu tidak benar, saudara mau keluar, teman-teman mau keluar. Kenapa begitu teman-teman tahu itu ada di zona nyaman tapi salah, tapi teman-teman tetap bertahan gitu loh. Seharusnya lebih nyaman pun keadaannya kalau itu zona yang salah. Ya keluar. Supaya bisa jadi berkat. Supaya Tuhan bisa pakai. Dalam konteks rohani, hidup kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Termasuk memberi, mengasihi, memberi berkat, dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam kehidupan sekuler, tidak melakukan dosa saja itu udah baik. Gitu. Melakukan yang baik-baik pun dalam arti memperhatikan aja dengan memikirkan sesuatu atau memberikan jalan keluar atau bahkan memberi itu sudah luar biasa. Tapi sifat dasar manusia namanya memberi itu pasti ada. Sifat dasar manusia namanya mengasihi itu pasti ada. Sifat dasar manusia yang mau membantu itu pasti ada. Nah, sekarang pilihannya bagaimana caranya supaya kita bisa jadi berkat? Gimana caranya kita bisa punya kemampuan untuk bisa memberi, untuk bisa mengasihi apapun juga gitu. Nah, masalahnya apa namanya? Kadang-kadang kita mampu, merasa mampu tapi kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Kadang-kadang kita tidak tahu caranya, kita tahu caranya tapi kita tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Kan sayang sekali, sia-sia artinya. Nah, yang paling pas itu adalah setiap saat kita berdoa, setiap saat kita menginginkan sesuatu, setiap saat kita meminta sesuatu, kita juga minta sama Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk melakukan apa yang harus saya lakukan menurut kehendak Tuhan. Nah, itu sudah include, saudara. Teman-teman semua ya, itu udah include semuanya. Dimampukan dalam hal mencari, dimampukan dalam hal memberi, gitu. Jadi, itu sangat simpel sekali doanya semua. Kalau menurut saya, Tuhan mampukan saya. Tuhan tahu apa yang kamu butuh. Tuhan tahu apa yang kamu perlukan ketika kamu mengatakan hal seperti itu. Tuhan mampukan saya. Mampukan dalam masalahmu mungkin, mampukan dalam pekerjaanmu mungkin, mampukan dalam usahamu dalam mengatasi pergolakan atau sesuatu yang terjadi, kemudian mampukan kau dalam melakukan kebaikan mungkin. Banyak hal. Jadi ketika kita berdoa sama Tuhan, itulah Tuhan mau lihat. Hati yang mau Tuhan lihat. Gimana hati kita untuk bisa melakukan itu. Makanya itu kita harus mempergunakan, bisa melihat kondisi tempat dari waktu yang ada ini, teman-teman. Nggak harus kita itu ada di tengah-tengah kelompok atau menjadi sesuatu yang lebih nampak, tapi nggak ada gunanya. Ada baiknya justru lebih baik ketika kita melakukan sesuatu orang itu tidak tahu bahwa itu kita. Tapi Tuhan tahu. Karena tidak ada yang tersembunyi. Mau kita dimanapun, mau Bapak Ibu dimanapun, teman-teman mau menyembunyikan apapun, nggak ada yang tersembunyi untuk di mata Tuhan. Semua Tuhan tahu kok. Nah ini, kembali lagi. Pilihan itu sangat penting. Tetapkan di hati kita. Tetapkan di hati teman-teman. Hanya ketika saya diminta di waktu terakhir sebelum ini untuk
menggantikan jadwal yang sebenarnya. Ketika saya sudah selesai menyampaikan, saya langsung, ya seperti saya bilang, saya langsung dapat sesuatu bahwa nanti next kalau diminta saya siap gitu. Itu dalam hati aja gitu. Coba ya bayangin, ketika kita nggak minta, itu datang aja. Ketika kita minta, itu rasanya lama terwujud. Teman-teman pelajari nggak apa sih maksudnya ini? Teman-teman tahu nggak kenapa sih itu? Kenapa bisa seperti itu? Itulah cara Tuhan untuk membentuk kita, menguji kita di dalam kesabaran. Waktu kita minta sesuatu apapun itu, rasanya lama sekali. Baru Tuhan wujudkan atau direalisasikan gitu kan. Tapi ketika kita sudah nggak pernah memikirkan hal itu lagi, apapun lah itu kan. Tiba-tiba aja ada itu, kesempatan itu datang, waktu itu datang. Nah, ketika kesempatan itu datang, ambil kesempatan itu, pergunakan sebaik-baiknya, sebisa-bisanya di dalam waktu, di dalam kehidupan teman-teman. Itu yang saya lakukan. Bukan bukan berarti saya mengatakan ini bahwa saya adalah sudah sempurna, enggak. Saya masih banyak punya kelemahan, saya masih banyak punya kesalahan, baik dari masa lalu, termasuk juga keputusan di masa lalu yang menjadi dampak di hari ini. Semua manusia tidak pernah lepas dari permasalahan karena Tuhan sudah meletakkan itu di dalam hidup kita sebagai sarana supaya kita tahu kemana tempat kita ini berharap, Bapak Ibu. Kalau kita hidup tidak punya masalah, kalau kita hidup nggak punya sesuatu, rasanya mustahil kalau kita tiba-tiba ingat sama Tuhan, mengucap syukur, apalagi berterima kasih. Tapi kalau kita punya sesuatu dibuat Tuhan perkara di dalam hidup kita, kemudian kita merasa mentok atau berat, kita tiba-tiba ingat Tuhan, itu jauh lebih baik. Jadi lebih baik mana orang yang tidak pernah bermasalah, merasa adem ayam pun, jangan lupa saudara, dalam air yang tenang danau, bisa aja sesuatu tiba-tiba terjadi. Tapi justru kita berhati-hati, kita harus bertanya-tanya sama Tuhan. Ada apa nih Tuhan, kok nggak ada sesuatu yang kok tenang banget misalnya gitu kan? Kok dia kok adem aja? Apakah ini memang masa istirahat? Apakah ini memang diberikan Tuhan anugerah, damai sejahtera, sukacita dan lain sebagainya, ketika tiba-tiba kita suruh diem aja, semua rasa nyaman? Pasti kita kan rasa aneh kan? Wih, ini ada apa? Ibaratnya gini aja lah. Kita tuh nggak makan 2 hari, nggak sakit perut gitu loh. Kan ada yang nggak beres berarti. Justru kita harus berhati-hati gitu loh. Nggak mungkin kita ini tanpa masalah, karena nggak mungkin kita ini diberikan sesuatu untuk memikirkan sesuatu, itu tidak mungkin. Tidak diberikan waktu untuk tidak memikirkan segala sesuatunya, karena hidup kita ini hidup yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi tidak mungkin rasanya kalau tiba-tiba kayak di air yang tenang, tiba peribahasanya ibarat kata tuh, misalkan kita nggak makan 2 hari tiba-tiba nggak ada masalah, itu sangat nggak mungkin. Nah, ini yang saya maksud bahwa enggak lah, kayaknya ada sesuatu ini kalau adem-adem nih. Jangan-jangan habis ini masa masa pencobaan datang lagi yang lebih gimana. Jadi ada baiknya juga kita itu takut gitu. Harus kita itu takut. Supaya kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini nggak punya kemampuan dalam segala hal. Kita punya batasan gitu loh artinya. Nah, di dalam kesempatan ini saya mau bilang bahwa pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, karena dunia ini semakin jahat. Dan itu sudah tertulis di Alkitab kita. Nah, di dalam itu juga, kita juga harus mempersiapkan hati bahwa kita mau menyatakan bahwa iya, kita mau. Kita sudah tahu tujuan Tuhan di dalam hidup kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, ayo teman-teman, nggak pernah ada kata terlambat. Mau detik ini pun, atau baru beberapa hari, baru beberapa bulan, baru beberapa tahun mungkin, atau bahkan mungkin masih
di waktu ke depan yang saat ini masih belum ada mengalami perubahan atau belum mau mengubahkan menetapkan hati, nggak masalah. Itu pilihan. Tapi semakin cepat kita menetapkan, kita mau, semakin cepat kita diubahkan. Semakin cepat kita dipulihkan. Kita nggak pernah akan peduli lagi masalah bagaimana dengan pekerjaanku, bagaimana dengan hasilku, bagaimana dengan dalam tanda kutip penghasilan untuk keuanganku ini bagaimana kalau aku harus keluar dari zona tertentu misalnya. Justru kita keluar dari zona yang tidak diinginkan Tuhan, yang bertentangan dengan Tuhan, itulah yang menjadi ujian kita. Karena Tuhan sudah siapkan di sana yang jauh lebih baik di luar pikiran kita. Ini masalahnya. Percaya terhadap yang tidak terlihat, tidak berwujud, tapi juga harus percaya kepada apa yang akan terjadi itu jauh lebih baik. Ini dua hal yang betul-betul bikin kita itu, ini kalau nggak betul-betul kita iman ya nggak bisa sih. Tapi pertanyaan selama ini kita kemana? Kalau dalam keadaan kepentok. Selama ini teman-teman kemana? Apakah berdoa ke Tuhan atau dengan cara seperti apa? Kalau kita berdoa dengan kepada Tuhan, udah itu udah punya iman meletakkan segala sesuatunya untuk kebaikan. Minta yang baik-baik sama Tuhan. Tapi ketika kita ditanya balik, kamu kenal nggak sama Tuhanmu? Kamu tahu nggak sama Tuhanmu? Percayakah kamu sama Tuhanmu 100% yang tidak kelihatan? Percayakah kamu dengan nasibmu di waktu ke depan akan pasti baik-baik aja? Percaya nggak? Nah ini masalahnya teman-teman. Itulah iman. Itulah iman yang sebenarnya sudah ada di dalam setiap diri anak-anak Tuhan. Oke, so jadi pastikan tetapkan hatimu. Lebih cepat, lebih baik. Percayakan semuanya, pasti akan baik-baik. Mau berapa tahun lagi pun ternyata baru baik, itu nggak akan terasa kalau kita tidak pernah memikirkan itu sendiri. Yang terberat ketika kita tidak mampu, biarlah itu jadi bagian Tuhan yang akan bekerja menyelesaikan di dalam hidup teman-teman. Yang rasanya mampu kita selesaikan, ya udah kita selesaikan aja gitu loh. Jadi nggak usah takut, nggak usah mikir-mikir yang gimana, yang kira-kira nggak mungkin tuh nggak, jangan. Justru sesuatu yang tidak mungkin adalah mungkin untuk Tuhan. Justru akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika yang rasanya mustahil itu terjadi. Nah ini saudara-saudara. Ya teman-teman, mungkin hari ini sedikit itu aja poin yang bisa saya bagiin. Tapi saya percaya dari pengalaman pribadi saya yang baru saya ceritakan ini adalah itu sungguh-sungguh mengubah beberapa hal, terlepas dari sedikit atau banyaknya, kita bisa merubah bahwa semua akan baik-baik aja. Jadi semoga bisa jadi berkat untuk teman-teman semua, semoga bisa jadi sesuatu yang positif untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.